Anjing, seret. Tadi dulu. Hello Brovers, udah lama kita nggak lanjutin segmen nobar kita. Ada satu movie ultra yang kelewat gue bahas. Kemarin-kemarin tuh gue belum nemu versi Full HD-nya sebenarnya. Dan sekarang udah nemu nih. Kalian pasti pada tahu lah ya ini gue pengen bahas apa. Karena di thumbnail pun pasti udah kelihatan. Karena julukan series serta movie-nya itu sebagai kisah ultra paling dark dan realistis sepanjang sejarah. Dari mulai pendalaman karakter hingga berbagai macam action dan juga plot cerita yang tidak terlihat seperti tokusatsu pada umumnya gitu. Mirip kayak DC Universe gitu yang banyak elemen-elemen serius ketimbang bercandaan hahihi seperti tikus. Kali ini gue akan bahas Ultraman The Next yang menjadi film prequel dari serial Ultraman Nexus. Buat yang gak tahu, kayaknya udah pada tahu semuanya. Nexus ataupun The Next itu adalah karakter yang sama, yaitu Dewa Ultra. Dan si Noah ini adalah Dewa Ultra terkuat salam semesta. Siapa lagi ya sih yang gak tahu dia. Bedanya kalau di film ini Doi memang tidak menggunakan full powernya, tapi itu pun sudah OP banget dan tampilannya beres banget cuy, sumpah. Dan menurut gua, film Ultraman The Next ini gua nobatkan sebagai film terbaik, Ultraman terbaik, sumpah. Dari pendalaman karakter, acting, scoring, sampai directing, writing, semuanya perfect cuy. Walaupun kalau lu berharap sama film-film Ultraman yang wah, baru mulai action, baru mulai perang segala macem, enggak cuy, ini bener-bener baru mulai tuh kita diajak pelan-pelan, kenalin karakternya kayak gitu. Sampai akhirnya konflik puncaknya tuh pas akhir banget dan pertarungannya tuh nggak panjang banget gitu, tapi seru banget gitu cuy. Apalagi itu full CGI, itu keren banget, sumpah. Dan menurut gue CGI-nya tuh, padahal ini tahun 2004 ya, tapi CGI-nya udah kayak UGF-TDC gitu cuy. Dan menurut gue ini adalah salah satu film Ultraman terbaik. Rating paling utama gue itu dulu adalah Ultraman 3 The Final Odyssey, ya kan? Cuman kali ini gue turunin dikit, The Next masuk nih. Ini dia, tanpa berlama-lama lagi, alur cerita film Ultraman The Next, and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pilot angkatan udara Jepang bernama Shunichi Maki. Kita sebut saja Maki. Ini orangnya. Saat ini si Maki akan menerbangkan pesawat F-15 Eagle. Di sisi lain diperlihatkan sebuah fasilitas eksperimen yang mengalami kejebolan, di mana salah satu makhluk di situ lepas dan menyerang semua karyawan. Tim keamanan pun tidak berhasil mengatasi makhluk itu dikarenakan makhluk itu ternyata kebal terhadap peluru. Makhluk itu juga mempunyai massive healing factor yang luar biasa cepat. Salah satu ilmuwan yang menyadari hal itu langsung menyiapkan sebuah vaksin yang diisi ke dalam sebuah peluru. Singkat cerita, peluru itu berhasil mengenai si monster tepat di tangannya. Namun di tangannya itu tiba-tiba keluar kepala seorang pria. Karena fokusnya teralihkan, sang ilmuwan pun lengah dan akhirnya si monster itu pun berhasil melarikan diri ke lautan lepas. Keesokan harinya di pagi hari, ternyata Maki itu berniat untuk pensiun menjadi angkatan udara sekaligus pilot F-15 Eagle. Hari ini merupakan hari terakhirnya bertugas. Setelah ini ia akan berfokus untuk merawat anak dan menikmati uang hasil dana pensiunnya yang sudah terkumpul cukup banyak. Kurashima selaku temannya bertanya mengapa Maki sampai berusaha keras pensiun dan fokus ke anaknya. Maki pun di sini akhirnya jujur bahwa anaknya sedang menghadapi penyakit kronis, kayak penyakit darah gitulah. Hidupnya mungkin tidak akan bertahan lama. Maka dari itu di sisa umur anaknya itu, ia ingin menghabiskan waktunya untuk menghibur serta mengurus anaknya. Maki juga bercerita bahwa memang pekerjaannya sebagai pilot ini adalah pekerjaan impiannya semenjak ia kecil. Ia sudah sangat mengagumi seorang pilot semenjak ia mulai melihat pesawat terbang saat ia hendak memancing di sungai. Semenjak saat itu, ia ingin sekali menjadi seorang pilot angkatan udara. Namun, secara tiba-tiba alarm darurat pun berbunyi. Secara sigap, Maki langsung berangkat bersama Kurashima untuk mengecek ke lokasi yang sudah ditentukan oleh pihak angkatan udara.
Di sisi lain, anaknya Maki yang bernama Sugumu sedang bermain pesawat-pesawatan gitu bersama sang ibu yang bernama Yoko. Sugumu sebenarnya sangat ingin melihat ayahnya tetap menjadi seorang pilot angkatan udara karena faktanya Sugumu mempunyai kecintaan pada pesawat yang sama seperti ayahnya. Balik lagi ke Maki dan Kurashima yang mengalami malfunction secara tiba-tiba saat berada tepat di titik koordinat. Mereka pun kebingungan karena belum pernah mengalami malfunction saat berhadapan dengan pesawat musuh. Kurashima yang sudah tidak terkendali pun memutuskan untuk mundur dan menyerahkannya ke Maki yang masih bisa mengendalikan pesawatnya. Maki yang sendirian tiba-tiba merasa kebingungan karena titik koordinatnya mendadak menghilang. Namun secara tiba-tiba titik koordinatnya itu muncul tepat di depan mukanya gitu, tepat di depan pesawatnya dan menghantam Maki. Ternyata titik koordinat itu merupakan Ultraman Noah yang baru saja tiba di bumi. Ia pun menunjuk Maki sebagai deunamisnya. Saat ini Noah masih berbentuk kayak semacam cahaya gitu. Gue kayaknya nggak perlu jelasin lagi ya sistem formnya Noah, kalian pasti udah pada tahu. Simpelnya karena Noah itu terlalu overpower dan terlalu kuat lah pokoknya gitu ya. Dia itu jarang banget menggunakan form sebenarnya atau wujud aslinya. Jadi dia sengaja mendowngrade atau nge-nerf dirinya sendiri biar ya deunamisnya tuh kuat gitu untuk ngendaliin kekuatannya, nggak lepas kendali gitu. Jadi sebenarnya formnya Noah itu menyesuaikan dengan deunamisnya gitu cuy. Semakin kuat deunamisnya mungkin semakin OP juga si Noahnya itu. Jadi Noah cuma nyesuaiin aja gitu. Tapi setahu gua Noah juga bisa menggunakan form downgrade-nya itu sesuka hati kalau emang dia tanpa deunamis, seperti layaknya di UGF TDC. Pesawatnya si Maki pun diidentifikasi sudah hancur di pegunungan tanpa tanda-tanda kehidupan dari Maki. Istrinya pun sangat khawatir dengan kondisi Maki yang belum diketahui meninggal atau tidak. Sugumu pun bangun dan bilang kalau dia tuh mimpi buruk. Balik lagi ke Maki yang ternyata masih hidup. Dia pun sempat mampir ke restoran di sekitar pegunungan untuk melaporkan ambulan. Ia pun pingsan saat itu juga, kemudian terbangun di rumah sakit bersama Yoko dan Sugumu. Maki sangat bersyukur masih diberi keselamatan padahal kondisinya pada saat itu sangat tidak memungkinkan untuk selamat. Maki pun sangat terkejut setelah melihat laporan dari dokter kalau dia tidak punya luka serius sama sekali. Bahkan patah tulang pun tidak ada. Padahal saat Maki pingsan di restoran, dia sudah sangat terluka parah. Itu berarti Maki kini mempunyai massive healing factor atau superhuman strength yang dapat membuatnya sembuh secara cepat dari luka ataupun goresan-goresan ataupun luka parah gitu ya yang dia terima. Mirip seperti Deadpool, Logan, Namor, Spider-Man, dan juga Naruto. Setelah dari rumah sakit, Maki langsung melaporkan kejadian tersebut ke markas pusat sekaligus mengajukan pensiun. Namun di sini ia tidak mengatakan soal makhluk bercahaya yang menyelamatkannya. Ia juga ternyata dipantau langsung oleh peneliti yang sempat kita lihat di awal film. Maki pun pamit dengan temannya. Singkat cerita, Maki menjalani hidup seperti layaknya bapak-bapak pada umumnya. Kali ini ia menemani anaknya bermain di kayak semacam Disneyland gitu ya. Namun tanpa disangka-sangka, Maki justru dimata-matai oleh seseorang yang diam-diam memotretnya dari kejauhan. Dan ternyata yang motret dia itu adalah si peneliti yang di awal film tadi. Malam harinya, Maki terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, pihak militer Jepang mendapat masalah besar karena kapal beserta semua pasukan angkatan lautnya tewas secara tiba-tiba dan kondisinya itu sangat mengenaskan akibat serangan binatang buas katanya. Makhluk itu adalah monster yang sebelumnya berhasil kabur ke lautan ya by the way. Balik lagi ke Maki yang sekarang bekerja sebagai seorang teknisi sekaligus pilot di perusahaan kecil gitu. Dengan waktu yang lebih senggang, ia kini dapat membagi waktu yang lebih banyak untuk keluarganya. Bahkan sesekali, Sugumu dan Yoko itu mengunjungi Maki yang sedang bekerja mengantar penumpang. Maki pun kembali bekerja dengan mengantar seorang wanita ke sebuah tempat. Namun faktanya, wanita itu merupakan peneliti yang ada di awal film tadi. Ini siapa sih, ya kan? Ia langsung mengancam Maki untuk menuruti permintaannya sambil menodong pistol. Maki juga ditawan oleh helikopter dari pihak militer jika sewaktu-waktu Maki memberontak. Maki pun diperintahkan untuk mendarat di sebuah jalan tol yang sudah dikosongkan oleh pihak militer.
Setelah mendarat, Maki langsung dibawa oleh pasukan yang menamai dirinya dengan kelompok BCST. Mereka merupakan organisasi anti bioteror yang bekerja sama langsung dengan pasukan militer Amerika. Di sini juga terungkap bahwa laboratorium yang sempat kebobolan di awal film tadi merupakan fasilitas dari BCST, dan peneliti atau ilmuwan yang mengincar si Maki ini dari awal gitu ya, merupakan bagian dari BCST juga. Dia bernama Mizuhara Sara. Kita panggil saja namanya Sara. Maki pun dibawa ke sebuah tempat rahasia yang dijaga ketat oleh pihak militer. Di sisi lain, bosnya Maki dan anak istrinya sangat khawatir karena Maki kembali hilang dari radar, bahkan pesawatnya pun tidak terdeteksi lagi. Namun tak lama dari itu, rekan kerjanya Maki yang bernama Yuri terkejut karena mendengar suara pesawat yang kembali ke pangkalan. Namun faktanya yang mengendarai pesawat itu adalah sahabatnya Maki, yaitu Kurashima. Dia bersama pasukan militer BCST yang menahan Maki tadi. Balik lagi ke Maki yang dibawa ke sebuah ruangan gitu untuk dimintai keterangan atau diinterogasi lah. Sarah pun menjelaskan bahwa 3 bulan yang lalu ada objek terbang dari angkasa yang jatuh ke Laut Pasifik. Pasukan Angkatan Laut pun dikerahkan untuk investigasi. Namun naasnya, kapal mereka dihancurkan oleh makhluk tersebut. Untungnya ada seorang pasukan yang berhasil selamat. Pria itu bernama Udo. Ia pun memberikan sebuah kesaksian bahwa makhluk yang menghancurkan kapal selam mereka bercahaya biru. Udo pun sempat ditahan oleh pihak BCST di laboratorium. Namun sepanjang penahanannya, ada yang aneh pada Udo. Karena dia semakin lama semakin berubah menjadi sosok mengerikan atau kayak monster gitu. Secara tidak langsung makhluk itu mengubah Udo jadi monster yang sama sepertinya. Udo pun berhasil melarikan diri seperti yang ada di awal film tadi. Jadi pas kita lihat ada kepala manusia di monster itu, sebenarnya itu adalah kepalanya Udo yang sudah berubah jadi monster. Seketika si Maki terhubung dengan ingatan dari Udo yang membantai semua tentara. Sistem dari monster ini sebenarnya simpel, namun sangat amat berbahaya. Dia memangsa manusia kemudian menyerapnya untuk terus berevolusi menjadi ukuran yang jauh lebih besar lagi. Semakin besar badannya, maka semakin banyak kebutuhan energinya agar ia bisa terus berevolusi. Pihak BCST pun mencurigai kalau Maki akan senasib sama seperti Udo. Namun, Maki tidak percaya akan hal itu. Terlebih lagi, sosok bercahaya yang ia temui itu tidak berbentuk seperti monster menyeramkan. Sarah pun menjelaskan bahwa monster yang menyerang 3 bulan lalu itu diberi nama The One. Sedangkan si Maki akan diberi nama The Next. Inilah asal-usul kata Ultraman The Next. Jadi sebenarnya itu bukan nama aslinya ya. Nama asli Ultraman-nya ya Noah gitu. Cuman ya ini tahap downgrade-nya aja yang berbeda, dan tiap downgrade-nya Noah tuh emang benar-benar beda pisan gitu bentuknya. Jadi wajar pihak militer atau apapun di universe ini tidak menyadarinya gitu. Berlanjut pada pasukan militer yang mengkonfirmasi bahwa Maki sedang ditahan oleh pihak militer dikarenakan permasalahan khusus. Balik lagi ke Maki yang ditahan di dalam kurungan bawah tanah dan dijaga ketat oleh pihak militer BCST. Malam harinya Maki merasakan sesuatu gitu cuy. Seperti ada yang datang ke markas BCST. Dan benar saja, sosok monster The One muncul di area markas, lebih tepatnya di blok A3. Pasukan BCST pun dikerahkan ke lokasi untuk menghancurkan The One. Maki yang panik karena sadar dia jadi incaran pun kayak mulai histeris gitu di dalam kurungan. Saat monster itu mendekati kurungan, para pasukan pun langsung menghujani tembakan hingga monster itu tersungkur. Namun faktanya, The One sudah semakin kebal dari sebelumnya. Kini, dia bisa berevolusi ke ukuran yang jauh lebih besar lagi dengan memanggil semua kadal di sekitarnya untuk bersatu mempercepat evolusinya. Dibantailah semua pasukan BCST yang ada di lokasi itu. Sarah yang tersisa sudah sangat pasrah dengan keadaan, namun tiba-tiba
Si om-om jagoan kita membangkitkan kekuatan dari Dewa Ultra Noah untuk pertama kalinya. Sarah pun pergi dari lokasi meninggalkan si Maki. Anjing, malah ditinggalin dong. Sedangkan Maki sendiri, YOLO harus lawan monster itu sendirian. Cing suram. Maki yang kesepet buntut The One pun berhasil bangkit kembali karena dia mempunyai healing factor yang sangat cepat seperti yang gue jelaskan tadi ya, kayak Deadpool. Maki pun seketika berubah jadi Ultraman Noah dengan form Advance. Terjadilah pertarungan antara Noah Advance dengan The One. Di tengah-tengah pertarungan, Maki mengalami kehabisan energi yang ditandai dengan kelap-kelipnya color timer. Tapi sebenarnya setahu gue ya, kalau untuk Advance itu memang ada sistem 3 menit sama kayak Ultraman lainnya. Tapi untuk yang berikut-berikutnya itu lebih ke sistem color timer yang tergantung sama tenaga si Deunamisnya. Maki pun berhasil melukai The One, sedangkan dirinya langsung tepar karena kehabisan tenaga. BTW koreksi sebentar. Maksudnya kalau udah di atas Advance yang ini, itu namanya tuh udah bukan color timer lagi, tapi namanya tuh udah energy core. Jadi sedikit berbeda ya konsepnya. Di alam bawah sadarnya, ia bertemu dengan Noah. Ia bertanya mengapa Noah memilihnya. Secara tiba-tiba ia terbangun di sebuah persembunyian gitu. Ternyata ia berhasil diselamatkan oleh Sarah yang masih berada di TKP waktu itu. Oh, dia nggak jadi cabut cuy. Kalau jadi cabut Sarah pun menjelaskan kalau Udo juga mendapatkan sebuah penglihatan kalau ada satu cahaya lagi yang datang ke bumi. Cahaya itu diakui sebagai musuh besarnya si monster yang menjangkit Udo. Sosok itu akan mengincar Udo karena memang sebenarnya monster dalam tubuh Udo-lah yang akan jadi target. Cahaya itu adalah Ultraman Noah yang menabrak si Maki. Sarah beranggapan bahwa sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya Maki ini bukanlah musuh, melainkan sosok yang akan mengalahkan monster itu. Di sini, Maki tidak bisa tinggal diam karena secara tidak langsung ia ditunjuk sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan umat manusia dari monster dawan ini. Di sisi lain, korban kembali bertambah. Kali ini Kuproy Gorong-Gorong menjadi korban si monster dawan ini. Balik lagi ke Maki yang kembali teringat pada pertama kali Sugumu didiagnosa terkena penyakit berbahaya. Dari sini sebenarnya istrinya tuh sudah menyadari bahwa waktu jadi sangat berharga untuk anaknya. Makanya si Yoko menginginkan si Maki menyudahi karirnya sebagai pilot karena terlalu beresiko. Di satu sisi memang duitnya juga udah banyak gitu. Lebih baik ya hidup tenang bersama keluarganya aja lah gitu kan. Tak lama kemudian Maki mendengar laporan berita kalau sudah ada korban berikutnya. Yang si Kuproy Gorong-Gorong tadi cuy dimakan. Maki kini khawatir karena di kota kejadian itu ada keluarganya tentunya. Di sisi lain, Sugumu dan Yoko melakukan aktivitas di sekolah seperti biasa walaupun Sugumu sangat mengkhawatirkan kondisi sang ayah yang belum ada kabar sama sekali. Tiba-tiba, Sugumu pingsan karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Balik lagi ke Maki yang kini dibantu oleh Sarah untuk mengalahkan monster The One. Namun ia kini bisa mengetahui kalau putranya dalam bahaya. Ia pun bergegas menuju ke lokasi putranya. Sedangkan sang kapten memutuskan bahwa si Maki ini merupakan target juga. Karena mau bagaimanapun mereka tetap menganggap si Maki ini adalah monster. Di sisi lain, ternyata Kurashima ini diperintahkan untuk menjaga Yoko dan Sugumu di rumah sakit sampai si Maki ini tiba di sana. Di sisi lain, seisi warga kota Shinjuku dievakuasi oleh keamanan militer karena ada bahaya monster mendekat. Balik lagi ke Maki yang sudah tiba di rumah sakit, namun ia dihadang oleh Sarah. Maki pun memohon karena mungkin saja setelah bertarung lawan The One, Maki bisa tewas di pertarungan itu. Maka dari itu ia ingin melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Kurashima pun menahan Sarah agar si Maki datang ke anaknya. Anjay, the real sahabat kini anjir. Maki pun akhirnya bertemu dengan anaknya. Sugumu pun meminta Maki berjanji untuk kembali menerbangkan pesawat bersamanya. Ini aktingnya bagus banget cuy, sumpah asli. Maki pun berpamitan kepada Yoko.
Sarah pun berjanji jika si Maki modar dalam pertarungan, ia akan menghadapi The One sendirian walaupun harus mati. Ia mempunyai dendam tersendiri kepada monster itu. Faktanya, Udo itu adalah kekasihnya si Sarah. Makanya ia tidak rela kalau Udo ini menjadi tumbal monster itu. Ini juga menjadi penyebab mengapa Sarah tidak membunuhnya waktu laboratorium berhasil kejebolan. Saat sudah sampai di lokasi, Maki dan Sarah sempat ditahan sebenarnya oleh pasukan militer. Namun berkat Sarah yang meyakinkan mereka, kini pihak militer sedikit melunak dan mempercayai si Maki sebagai senjata utama buat lawan monster itu. Di satu sisi emang senjata nggak mempan anjir. Saat sudah masuk ke dalam TKP, Sarah dan Maki dikejutkan dengan Udo yang tiba-tiba muncul dengan wujud manusia. Mereka menduga kalau Udo kehilangan kesadaran jika berubah jadi monster, makanya dia merasa bingung. Namun Sarah yang udah ngerasa udah nanggung bunuh weh gitu kan ya, nembak si Udo akhirnya. Namun ternyata Sarah berhasil digenggam oleh monster itu, sehingga 4 tembakannya tuh meleset. Namun untungnya Sarah berhasil menembaknya lagi. The One pun langsung berubah jadi semakin buas dan berhadapan dengan Maki. Terjadilah pertarungan hebat antara Noah Advance melawan The One. Saat terpojok, The One memanggil semua warga gorong-gorong seperti tikus, kadal, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus. Pokoknya semua warga gorong-gorong diserap olehnya hingga menjadi makin badak gitu ya. Maki pun berusaha menyelamatkan seorang ibu dan anak yang hampir tertimpa reruntuhan. Saat itu juga Maki membangkitkan form berikutnya di mana ukurannya tuh kini sudah nggak sekitaran 15 meter lagi gitu ya. Udah lebih gitu, kayak 30 meter gitu. Tapi memang ukuran The One tuh lebih gede cuy. Maki pun kembali menghadapi The One. Maki yang bisa terbang pun membuat The One memanggil semua burung suzuran berkumpul menjadi satu dan membentuk sayap. Terjadilah pertarungan udara atau biasa disebut The Battle of CGI. Anjing. The One berhasil menghancurkan berbagai macam tempat di Shinjuku hanya dengan beberapa serangan. Maki yang berusaha menangkis serangan itu akhirnya kehabisan energi. Ia pun dibuat terjatuh oleh The One. Maki akhirnya bisa berbicara dua arah dengan Noah. Noah berkata jika Maki mati gitu ya, maka ia juga akan mati bersama Maki gitu. Namun yang jadi persoalan adalah iblis itu harus dihentikan. Jika tidak, maka keselamatan keluarga Maki itu dipertaruhkan karena ya Shinjuku pasti dihancurin. Maki pun bangkit melawan The One tuh akhirnya di situ. Walaupun di sini Maki kewalahan, untungnya pihak militer membantu Maki untuk melawan monster itu. Faktanya, militer udara yang membantu Maki adalah timnya si Kurashima, sahabat dekatnya Maki. Anjir ini keren pisan gini anjir, si Kurashima teh bener-bener legit kece badai gitu anjir. Maki pun mematahkan sayap The One sehingga ia terjatuh. Kini mereka melanjutkan pertarungan di tengah kota Shinjuku. Maki pun berhasil menggunakan Overray Storm untuk menghancurkan The One hingga jadi abu berwarna biru. Saat tak sadarkan diri, Maki kembali bertemu dengan Noah. Noah pun memberitahu bahwa Maki akan tewas kali ini. Namun Maki kini sudah ikhlas dengan keputusan itu karena menurut Maki itu sudah takdirnya mati melindungi semua orang. Namun ia sedikit menyesal karena ia tidak bisa memenuhi janjinya kepada anaknya.
Terjadilah time jump sebulan kemudian, kota sudah aman dari serangan monster, sedangkan para warga kini menganggap bahwa raksasa itu adalah pahlawan pelindung. Mereka memberi julukan raksasa itu dengan nama Ultraman. Di sisi lain, ternyata si Maki hidup keneh cuy, anjay. Dia menepati janjinya untuk mengajak anaknya terbang, naik pesawat, melihat pemandangan kota. Maki sangat berterima kasih kepada Noah yang tidak membuatnya tewas saat kemarin habis bertarung. Namun dengan begini, misi Noah ternyata belum berakhir. Karena kalau kalian perhatikan perkataan Noah itu bilang misi dia akan selesai jika nyawanya si Maki melayang, atau dengan kata lain, kalau Maki dead gitu ya, Noah tuh selesai gitu ya misinya. Sedangkan ini Maki itu kan hidup gitu ya. Berlanjutlah ke misi Noah berikutnya yang bersama Himea, Ren Senju, dan juga Komon yang akan kalian tonton di serial Ultraman Nexus. Gue gak bahas series karena ya kepanjangan cuy, episodenya banyak banget. Apalagi konten gue kan fokusnya gak nobar doang gitu, ada Marvel, ada DCU, ada banyak gitu, belum nanti Sri Asih. Thank you yang udah subscribe. Next bakalan ada konten nobar lagi. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.